SD saja belum mengenal warna merah putih itu adalah bendera kita. Yang saya tahu hanyalah bintang bulan. Oh. Itu bendera kami. Burak singa menjadi sebuah simbol dalam peradaban Aceh. Kami tidak tahu bahwa Pancasila itu seperti apa. Saya ini merupakan anak yang pernah dihajat oleh ayah saya. Ketika saya lahir, anak ini lahir, bagaimana ceritanya harus jadi anak kombatan GAM dengan catatan harus lahir dengan tanda yang sangat panjang, tanda lahir yang sangat panjang. Ini Iya, Ado. Jadi Ado, dengan semua yang Ado lakukan, yang sangat semangat memperjuangkan aspirasi anak-anak syuhada atau anak-anak korban konflik, sebenarnya Ado ini siapa? ya, karena saya berlatar belakang sebagai anak korban konflik juga, saya melihat teman-teman saya masih jauh daripada nilai-nilai kejaminan daripada pendidikan, jaminan kepada kesehatan, bahkan ekonominya. Maka saya pikir karena saya memiliki fanatisme sosok Asantiro yang selalu memikirkan masalah Aceh, saya ikut terlibat juga, ingin ikut terlibat juga, dan saya ingin melanjutkan perjuangan-perjuangan ayahanda saya yang sudah tiada dalam kepentingan Aceh. Gitu. Ado adalah anak korban konflik. Ada salah satu anak korban konflik juga daripada jutaan korban konflik ada di Aceh. Jutaan korban konflik yang ada di Aceh. Karena saya percaya ini jadi korban itu bukan hanya GAM yang ikut terlibat dalam peperangan, tapi GAM masyarakat-masyarakat yang ikut simpatik dalam perjuangan ini adalah orang-orang juga yang ikut terlibat dalam kepentingan Aceh. Iya. Karena saya rasa konflik yang ada di Aceh dengan konflik yang ada di luar-luar sana jauh berbeda. Yang dimana anak Aceh, orang-orang yang tinggal Aceh semua fanatisme terhadap perjuangan Aceh. Yang tidak bisa membantu dengan tenaga, dia akan membantu dengan ekonomi. Yang tidak bisa membantu dengan ekonomi, dia akan membantu dengan keselamatan. Iya. Artinya masyarakat ikut serta andil dalam saat itu. Iya. Ya lah, mungkin orang tua abang dan kawan-kawan lain juga ikut sama juga mendukung perjuangan ini. Saya termasuk ya alhamdulillah masih dijauhkan. Tapi saya juga melihat di kampung saya itu, tepatnya di Sungai Pau, itu juga nggak jauh-jauh amat dengan yang kayak gitu. Jadi kami kalau malam itu sering dengar NSP, ada sambung panggilan. Jadi sambung panggilan itu bunyinya bukan bunyi musik, ada. Iya. Jadi waktu itu kami langsung turun dari tempat tidur tiarap. Karena kita ikut edukasi waktu itu, sosialisasi bagaimana ketika terjadi peperangan, simulasi. Jadi kita langsung harus lakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Kalau pagi itu saya kadang-kadang pergi, ada lihat keluar sekolah, lihat di jalan udah berkerumun orang. Apalagi kami pas kita lihat udah ada apalagi sekolah saya itu yang kami bisa pakai hanya 3 ruangan. 4 ruangan selanjutnya dipakai oleh rider. Saya ingat kali rider itu memang sangat menyukai anak-anak, sangat mencintai anak. Karena apa? Saya teringat kali mereka pernah memberikan nasi kotak tentara kepada kami, bermain dengan kami, mengedukasikan pendidikan juga bersama kami. Gitu. Cuma yang mereka lakukan adalah tekanan daripada pemerintah mereka. Tugas mereka sebagai tentara abdi untuk melawan yang mereka anggap orang-orang yang memberontak dalam kesatuan Republik Indonesia ini. Meski pandangan saya ini adalah perjuangan yang jelas, karena mengapa nasib persoalan Aceh hari itu sangat jauh daripada nilai-nilai kesejahteraan. Hasil alam yang ada di Aceh ini sangat melimpah, menjadi rujukan di mana PT Harun yang sangat luar biasa. Indonesia bisa menikmati hasil alamnya, tetapi ekonomi masyarakat Aceh masih di luar daripada rata-rata. Oke, sebab itulah seperti yang ngambek.
kan gitu, biar tahu nih Giwangnya, karena berbicara sejarah panjang sekali bagaimana Aceh berkontribusi dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bercerita tadi bagi nasi kota, artinya mereka juga sangat empati ya buat anak-anak saat itu, terutama Ado yang sering di sana ya. Ado memang suka berbicara, suka aktif itu di SD dulunya, memang udah suka kayak gitu-gitu, karena Ado memang orangnya fanatisme, orangnya sifatnya kok udah ada tekuni dia itu, dan tuh nilai-nilai nasionalisme Aceh itu sudah ditanamkan ketika saya masih umur kecil. Saya SD saja belum mengenal warna merah putih itu adalah bendera kita. Yang saya tahu hanyalah bintang bulan. Itu bendera kami. Burak Singa menjadi sebuah simbol dalam peradaban Aceh. Kami tidak tahu bahwa Pancasila seperti apa. Berarti di daerah Ado tinggal di mana? Matang Setui. Matang Setui itu menjadi wilayah kuat basis kombatan saat itu ya di sana ya, sehingga bendera-bendera pun yang sering Ado lihat bukan malah bendera merah putih saat itu. Maka dengan waktu itu Ado masih kecil, tersuges lah itu bendera kita gitu. Iya, saatnya pun Ado pun sangat terbatas ya ruang lingkup yang diberikan oleh orang tua. Artinya saya bisa bermain cuma dengan 3 binatang yang disayangi oleh orang tua. Artinya saya waktu kecil tuh pulang sekolah itu nggak boleh kemana-mana karena orang tua saya menyadari dia itu adalah bagian daripada kelompok itu, takutnya nanti dikorbankan anak-anaknya. Jadi saya bermain dengan monyet kesayangan ayah. Monyet. Beo, satu lagi namanya. Oh, ada nama. Beo, enggak, monyet itu nama Rocky entah namanya. Ya itu sangat disayangi. Itu artinya itu mainan-mainan Ado. Satu lagi ada anak tetangga nama Bang Iqbal, itulah kawan saya. Beliau monyet, satu lagi burung beo, satu lagi murai batu. Tapi sayang binatang itu, 2 binatang itu burung murai sama beo itu diambil sama pihak raider. Kalau monyet itu nggak diambil. Saya merasa sedih. Saya pernah juga ditangkap oleh pihak TNI. Hari itu malam itu saya disuruh beli rokok Samsu, rokok ayah, sama obat nyamuk. Saya pergi dengan kakak saya nama Siti Fatimah Dura. Saya pergi ke warung. Ini anak siapa ini? Anak Cewotnya katanya kan. Cewot. Bukan kata jam 8:30 itu kata abang mama. Masih inilah nggak malam-malam kali lah ya. 8:30 itu kan nggak malam ya. Cuma memang nggak malam kali lah. Ya, cuma masalah konflik itu kan jam-jam 9 orang sudah istirahat, nggak boleh beraktivitas. Betul. Itu kan masyarakat ngeronda gitu kan. Iya. Jadi setelah saya beli, tingkatan abang mama itu bukan, itu anak saya. Akhirnya kami tidur malam itu di situ. Akhirnya rokok nggak bisa saya bawa pulang. Karena apa? Ayah pulang ke rumah itu dengan cara tersembunyi. Iya. Cara tersembunyi, dia pulang jam-jam 6:30. Dia nanti beliau tuh 15 hari sekali pulang karena beliau tuh orang-orang yang sangat mencintai anak-anaknya. Iya. Meski kami merasa kasih sayang orang tua, ayah tidak sempurna, tapi dengan kasih sayang ketika kami bertemu dengan ayah kami itu sangat luar biasa kasih sayang yang diberikan oleh beliau. Rindunya ayah waktu itu mengabaikan bahayanya keselamatan dia hanya demi melihat anak-anaknya. Bahkan saya teringat sekali ketika adik terakhir saya lahir, ayah tidak bisa melihat, tidak bisa mendampingi mama saya ketika melahirnya anak terakhirnya kan. Karena ayah memang seringnya di luar aktivitas perjuangan. Iya. Karena saya tidak tahu jelas bagaimana konteks perjuangan dilakukan oleh ayah. Karena masih kecil. Dan itu ayah hanya menanamkan ide-ide pada kami adalah Aceh bagian daripada negara dan Aceh memiliki bendera tersendiri dan Aceh memiliki lambang tersendiri yaitu burak dan singa. Itu saja yang kami ketahui. Beliau sudah pernah mengatakan itu kepada Ado. Dan saya ini merupakan anak yang pernah ngajar oleh ayah saya. Ketika saya lahir, anak ini lahir, bagaimana ceritanya harus jadi anak kombatan GAM dengan catatan harus lahir dengan tanda yang sangat panjang, tanda lahir yang sangat panjang. Ini merupakan bukti nyata kan. Abu saya pernah tanyakan ini, kenapa saya hitam ini sampai panjang segini? Dari sini sampai sini. Nah ini kata mama, drone hawai nah hajat ya. Nama apa hajat ya mak? Menyelahiani agam, bejut senambung perjuangan ketika memang
taku ikoh mantena tanda bajaro. Ketika jaro ikoh mantena tanda selapih tik bajaro. Ketika aki ikoh mantena tanda bajaro. Akhirnya tanda ini menjadi rujukan dia tuh anak saya. Begitu dalamnya perjuangan seorang ayah. Iya, begitulah kira-kira. Setelah itu ya seperti itu. Akhirnya saya dikembalikan pagi harinya pada mama saya. Akhirnya saya sudah sedikit jarang dikasih ruang lingkup bergerak di kampung gitu. Makanya lah dikasih kegiatan di rumah. Di rumah dengan ada monyet, ada si bio, dan murai batu. Kebetulan dua jenis ini kan cantik dia, jadi diambil. Tinggal si monyet. Si monyet itu. Berarti ini didasari oleh sejarah itu sehingga Bustami sangat-sangat memperjuangkan anak-anak korban konflik. Iya. Sisi perihnya itu di mana menjadi seorang anak korban konflik? Ado? Ya seperti saya katakan tadi bahwasanya orang tua kami ini tidak sempat mencari rezeki untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk memperjuangkan perjuangan Aceh gitu. Mereka tidak sempat mencari nafkah untuk kebutuhan anak. Sehingga mama saya waktu hidup orang tua saya juga harus mandiri untuk menghidupkan kebutuhan anak. Kami ada 6 di rumah. Jika ayah saya meninggal, orang tua saya menjual keripik ubi yang disambal, cuci baju orang, ada 6 baju yang di tetangga-tetangga 6. Dan 6 rumah. Dan beliau juga mencuci baju anak-anak di pesantren. Untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Ya, karena hari itu kan abang saya itu anak pertama, dia melanjutkan pendidikannya di pesantren dari kelas 1 SMP sampai kelas 6. Karena memang wasiat ayah itu, ayah tidak mau anak-anaknya tidak masuk dalam pesantren. Hingga ekonomi itu disampingkan karena memang mungkin jadi fatwa bagi orang tua saya tentang kata-kata yang disampaikan oleh ayah. Mama saya harus mandiri dan harus kuat untuk membesarkan anak-anaknya dengan berlatar belakang pendidikan daya. Di balik itu seorang ayah juga sangat-sangat mencintai anak-anaknya. Ya, namun keterbatasan tadi sehingga dia sangat jarang. Iya, mungkin ini menjadi latar belakang dan rujukan besar kenapa orang tua saya sangat mencintai anak-anak saya. Karena orang tua saya pernah berwasiat kepada mama saya untuk menjadikan anak-anaknya sebagai santri di satu pondok pesantren, terlepas pondok pesantren mana. Karena memang kebutuhan di pondok pesantren itu lebih tinggi. Sehingga semangat mama pun dalam berjuang menafkahi anak lebih besar lagi. Saat itu bapak meninggal umur berapa? Mungkin hari itu kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD? Mau naik kelas 2 SD. Umur masih 7 tahun. 7 atau 8 tahun lah ya, di antara itu ya. Iya, saya masih pakai celana pendek waktu sekolah. Iya. Dulu masih pakai celana pendek. Umur segitu orang tua saya meninggal, prosesnya pun sangat sadis. Proses meninggal orang tua ditangkap di rumah. Itulah kira-kira ceritanya. Dan ada saat itu. Ada. Menyaksikan langsung. Makanya terkadang saya merasa terganggu mental saya ketika saya melihat video gerakan-gerakan G30 PKI itu. Persis sekali dengan peristiwa yang terjadi kepada orang tua saya. Di mana ketika malam itu pukul 10:30 datang 2 mobil Reo, tapi dia tidak berdiri di depan rumah. Dia berdiri jauh daripada 100 meter. 100 meter dari rumah. Kami memang di desa kami itu sangat banyak orang ternak lembu, peternak kambing, peternak kerbau. Biasa di malam hari itu suara kaki banyak itu bukan suara orang, tetapi suara kaki lembu. Kaki lembu, karena kan banyak ya kalau jalan. Iya. Hingga malam itu ketika dikepung, mama bertanya kepada ayah, "Pusunya katanya. Punya sulmo ada." Nah gitu bahasa ayah. Dan mama meyakinkan itu lembu. Mungkin jika memang mama dan ayah tahu itu adalah orang-orang seperti itu, orang-orang yang ingin menangkap ayah, mungkin ada opsi baru ya untuk dilakukan, yaitu melarikan diri mana. Tapi ketika itu memang dia merasa itu adalah suara lembu ataupun binatang lain, hingga beliau tetap menikmati kesenangan bersama anak di anak-anaknya tadi.
tidur. Yaitu saya sebelah kiri pangkuan ayah, adik yang baru lahir ini sebelah kanan. Ternyata ada gedoran pintu tuk 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 3 kali dengan nada cewot rumah kaku kupung. Tapi bahasa Indonesia ya, cewot rumah sudah saya kepung. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi dan saya berharap kamu menyerahkan diri. Pada saat itu akhirnya mama sudah ketakutan. Akibatnya sudah sibuk dan panik. Dan ayah meyakinkan kepada mama ini masalah kecil. Sabar. Coba meyakinkan keluarganya saat itu. Itu mama buka pintu, ayah menggunakan baju seperti seragam biasanya ya. Ayah ada sering kali kok beraktivitas itu keluar dari rumah itu menggunakan jaket panjang di bawah lutut, celana tentara Amerika gitu, kantong kanan kiri gitu. Iya. Itu pergi menghampiri tentara itu. Enggak, tentara itu masuk dalam kamar, melabrak pintu. Pintu sudah dibuka oleh mama. Sudah dibuka. Masuk kamar, diseret ayah. Akhirnya adik saya sebelah kanan itu jatuh, sebelah kiri itu jatuh ke bawah tempat tidur, jatuh menangis. Mama sudah tidak mikir lagi masalah anak, dia mikirin masalah suaminya ayah. Ditarik ayah, dimasukin dalam mobil, mama ikut mengejar dengan jarak tempuh 170 meter. Mama teringat kembali adik paling kecil, Kalimatus Sa'diyah, dia balik pulang nangis adik di situ kan. Dan saya pun merasa apaan ini kok gini dipukul saya gitu. Saya masih kecil itu merasa khawatir, menangis sambil bersedih, tidak tahu maksud apa. Tidak tahu apa-apa tapi ya, sedih aja kan lihat ayahnya gitu ya. Karena saya memang dari kecil tuh tidak tahu ayah itu seorang kombatan. Tidak tahu seorang kombatan. Yang saya tahu ayah jarang pulang di rumah hanya mencari nafkah untuk kami. Yang saya tahu ayah sering menceritakan dalam gerakan perjuangan, tapi ayah tidak pernah menjelaskan kalau beliau adalah bagian itu. Akhirnya ya ayah dibawa pagi-pagi, subuh-subuh jam 3 mama laporkan kepada Geci. Akhirnya jam 4 diterima oleh Geci. Udah itu mama langsung pergi ke markas-markas tentara yang ada di sekitar Kota Langsa. Ya semua menjawab bahwa tidak ada namanya penangkapan di malam itu. Malam itu di desa Matangsetu. Di Matangsetu. Tidak ada. Dan kami tidak mengenal namanya M. Daud Agani gitu. Dan akhirnya waktu itu Bustami ya tahunya ya udah gitu udah dibawa. Iya, udah dibawa. Besok Bustami ada bertanya nggak sama mama bapak kemana? Iya, mak, pakai rame-rame beklam. Tanya sama adik, sama kakak semuanya kan. Ayah kayak drop ya katanya. Ayah kayak drop. Mendoan ayah biwolo. Akhirnya berjalan waktu selama seminggu, ayah nggak jumpa nih. Akhirnya kami ngaji yasin semua. Jika memang ayah masih hidup, kembalikan. Jika memang ayah sudah tidak lagi, nampakkan mayatnya di mana. Iya, biar kami yakin. Ternyata sore jam 2 Kamis tuh, jam 2 hari Kamis, tanggal dan tahunnya itu 2002 hari itu. 2002 atau 2003? 2003. Iya, itu kan masih agresif. Lagi kencang-kencangnya memang, lagi panas-panas. Lagi penarikan dom, status ini segala macam itu berlaku pada saat itu kan. Dengan rejim Soeharto, dengan Gus Dur, dengan SBY kan pada saat itu. Udahlah, akhirnya kami ngaji yasin ada dapat informasi dari pihak rumah sakit kepada Pak Geci setiap desa. Iya. Bahwasanya ada 2 mayat di rumah sakit umum Langsa. Yang mayat itu sudah tidak bisa dilihat lagi dengan fisiknya karena sangat tidak layak lagi lah dilihat dengan kasat mata. Ditakutkan akan menjadi sebuah pendendaman yang baru kan. Yaitu karena mama ini hilang ayah, dia mencoba melihat apakah itu benar ayah. Apa benar itu suaminya? Akhirnya dia pergi bertemu rumah sakit didampingi oleh abangnya, didampingi oleh ama iparnya juga.
apakah benar ini CU? Karena kami memang foto ayah itu nggak ada. Makanya saya kadang kan melihat ayah itu seperti remah-remah, ayah pernah senyuman, ayah itu dengan brewok yang sangat khas, rambut yang sangat khas, kulit yang sangat hitam berminyak seperti itu dengan kekar. Itu saja yang bisa saya bayangkan. Tapi dengan wajah, jika saya dilukis dengan bentuk wajah ayah itu saya nggak tahu. Karena saya memang bertemu dengan ayah itu jarang, tersenyum dengan ayah itu jarang, dan dokumentasi tentang ayah itu nggak ada. Dan waktu itu ada masih kecil, Bu. Masih kecil. Dan adik saya yang lebih sedih lagi, dia tidak mau ikut aktivitas pendidikan jika memang dia tidak mau diantar oleh seorang ayah. Maksudnya dia tidak mau sekolah kalau nggak diantar sama ayah. Nah, karena dia STK itu pada saat TK, pagi-pagi kan orang tua ayah itu kan mau bekerja. Sebelum bekerja dia mengantar anaknya ke sekolah-sekolah STK. Dia dipeluk ayahnya, dikasih uang jajan oleh ayah ketika anaknya turun, dan dia merasa iri. Kenapa? Karena dia melihat kawan-kawannya dibawa oleh ayahnya. Kenapa saya tidak bisa, tidak seperti ini? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dijemput, diantar oleh ayah. Gitu. Apakah aku ini tidak memiliki ayah? Apa sih makna ayah itu? Masih TK itu kan? Kira ada tetangga saya, dia merupakan sahabat ayah. Karena dia meninggalkan pekerjaan dia selama sebulan hanya sebatas mengantar anak adik saya untuk sekolah. Pura-pura ada di ayah. Masya Allah. Jadi seperti itu yang kejadian yang terjadi kepada saya. Akhirnya selanjutnya cerita tentang Mai tadi ya. Pihak rumah sakit sudah menceritakan ini jenisnya. Ayah tingginya 167 cm, berpakaian jaketnya masih ada, tapi udah bolong-bolong. Kita nggak tahu juga itu bolong-bolong karena peluru ataupun bolong-bolong dengan apa. Yang penting sudah rusak lah bajunya ya. Rusak dengan darah yang sangat luar biasa. Mungkin masih ada baju yang menjadi kenangan-kenangan kami kan. Udah itu dengan satu kemeja coklat, putih, hitam, kotak-kotak, dengan celana tentara Amerika gitu. Itu mendukung pakaian ayah saya, karena itu baju itu udah bolong-bolong, udah rusak dengan gelumpuran darah yang sangat luar biasa kan. Dan diyakinkan oleh pakaian dalam ayah juga, ini pakaian dalam suami saya, dan membenarkan kalau itu adalah suaminya. Kalau ini adalah suami saya, kok memang betul ini cirinya dan pakaiannya ini adalah suami saya. Itu jam 6:30 sampai ambulan ke rumah. Ya saya penasaran kenapa rumah saya rame-rame. Kenapa rumah saya rame-rame? Tidak seperti aktivitas biasanya. Yang semua menangis dan peluk-peluk saya. Ini kasabah, ayah kalam surga, ayah kasyahid, doa manteng, berselamat iman ayah, berselamat, dan segala hal ibadah beliau diterima oleh Allah, kata beliau gitu kan, sama keluarga-keluarga. Ya saya masih kebingungan apa ini maksud daripada kalimat-kalimat sampaikan. Ketika saat itu kami semua diperintahkan untuk mama memerintahkan kami semua untuk mencium main ayah. Saya mencium tapi tidak harus tersentuhnya agak kayak mana ya, sentuh rasa gitu saja, tidak boleh tersentuh menikmati, karena ketika saya pegang seperti kerak yang sudah hanya sebatas dibentuk langsung luntur gini, artinya mainnya sudah hancur, hanya dibentukkan postur tubuh aja. Bahkan lindir-lindir otaknya itu jatuh sampai ke bawah. Di kasur 4 lapis tapi tembus ke bawah, karena rumah kami rumah panggung, sampai ke bawah lunturnya. Jadi begitulah rupa mayat yang keadaan jasad saat itu. Keadaan jasad pada saat itu. Malam itu langsung dikubur. Yaitu hari keempat saya tanya, "Mak, ayah kenapa nggak pulang hari ini? Kan udah jatah ayah pulang. Ayah biasa 25 hari pulang, 17 hari pulang, paling lama." Bustami masih bertanya itu, ya. Ayah kenapa nggak pulang? Oh, ayah lagi cari rezeki, dan ayah lagi cari rezekinya di surga, kata mama. Oh, ayah di surga, Maya, karena mama sering menceritakan kenikmatan surga seperti apa, kenikmatan surga itu dari guru-guru ngaji juga luar biasa kan, sehingga saya merasa, anak ayah dengan senang-senang. Masya Allah. Saya nggak tahu bahwasanya makna dari penyampaian yang dilakukan oleh ibu saya, bahwasanya ayah sudah tidak ada lagi. Saya tidak mengerti makna surga yang disampaikan oleh ayah. Karena selalu dibilang bahwasanya
ayah kita minta rezeki di surga. Nah, Bustami waktu itu suka saya, surga karena udah dengar surga tuh indah, nikmat. Ya udah, alhamdulillah, ya udah gitu ya. Nah, dan saya tahu ayah saya tiada lagi itu ketika saya sudah menanjak ke SD kelas 6. Diceritakan ayah sudah meninggal ketika saya aktif diajak-ajak dalam kegiatan milad gam. Drone adalah anak syuhada. Saya tidak mengerti makna syuhada itu. Yang saya tahu adalah ayah Drone meninggal dalam perjuangannya. Ayah saya meninggal. Katanya mama, ayah betul meninggal, mak, betul. Dengan pelukan saat itu ya. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Baru tahu bahwa saya sudah meninggal. Padahal memang mayatnya sudah sampai di rumah. Kami sudah cium kafan dengan cara jasad dengan cara perasa bahasa Aceh, bukan perasa menteng. Perasa menteng. Karena memang kalau tersentuh sedikit saja lentur. Ya. Jadi sehingga ya rupanya ayah sudah meninggal dan saya baru menyadari bagaimana perjuangan orang tua itu dalam menafkahi kami semua. Dan saat itu pula Ado sadar bahwasanya ayah saya adalah saya sebagai status anak yatim ya, dari seorang pejuang. Itulah dasar hari ini Ado Bustami sangat betul-betul memperhatikan nasib anak-anak syuhada karena Ado sendiri bagian dari itu. Iya. Karena memang pedih sekali merasa ketika memang tidak ada seorang ayah ya. Ya ketika kawan-kawan menikmati kemewahan dengan memiliki sepeda, sedangkan saya masih menggunakan sepeda sepeda ayah. Ayah dulu ada sepeda namanya sepeda ontel seperti itulah. Dia naiknya dari samping. Nah, jika ini ontel di samping ini ya, di samping naik. Karena kita kan kecil di ontel itu kan agak gede sepedanya. Hari itu lagi ngetren BMX. Tidak ada. Tidak ada. Dan saya selalu menangis untuk diminta beli itu. Kami dulu aktivitas saya bisa menikmati uang jajan sekolah. Pagi itu mama ada buat kue bingkang, kue basah gitu ya untuk ditaruh di warung-warung. Kami pagi mengantar kue-kue ke warung-warung, yaitu nanti ada dapat uang disimpan mama untuk modal, jajan dikasih itu. Selanjutnya kami jual es lilin. Dan kakak saya sampai dia sekolah di Semea, dia jalan kaki dari Matangasui sampai Semea. Karena memang jika dia dikasih uang jajan dia ketika laku es lilin ini, jadi kan untuk pegangan itu nggak ada, sehingga dia nggak bisa naik Sudek saat itu. Kadang naik sepeda ontel tuh ke Semea gitu. Inilah kisah seorang Ado Bustami, bagian daripada sedikit banyaknya anak-anak korban konflik di luar sana. Saya merasa kadang lebih juga sedih kawan-kawan saya juga karena mereka sampai pendidikan saja tidak bisa saya ikut. Berarti lebih sedih mereka kan daripada saya. Saya meski dalam status ekonomi yang sangat memperhatikan, tetapi saya masih bisa melanjutkan aktivitas kuliah sampai perguruan tinggi kan. Berarti saya merasa saya ini lebih harus syukur daripada teman-teman saya yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena latar belakang ekonomi. Korban konflik tadi. Nah, inilah dasar yang menjadi motivasi seorang Ado Bustami untuk mendampingi teman-teman saya agar merasakan dan keselamatan dari segi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Iya, luar biasa Ado Bustami dengan kisahnya yang sangat sedih ketika kita dengar, dan inilah dasar yang menjadi kekuatan Ado Bustami, semangat sekali dalam wadah jasanya. Maka kami pada tanggal 3 kemarin melaksanakan kegiatan itu di Fiskopi ya. Saya undang semua anak korban konflik. Kebetulan inspirator pendiri jasa itu ikut simpatik dengan gerakan-gerakan saya. Dia membuangkan aktivitas dari Banda Aceh langsung ke Kota Langsa, ingin menyaksikan bagaimana nasib anak korban konflik yang ada di Kota Langsa. Masuk ketua DPP juga hadir, dan anak korban konflik lain juga ikut memeriahkan aktivitas yang kami lakukan di Fiskopi. Dan kami berdoa agar roh-roh Wali Nanggro Paduka yang mulia, semoga Allah luaskan kuburnya, bisa kembali kepada anak korban konflik ini, semangat dan termotivasi untuk membangun Aceh yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, amin ya Allah. Semoga jasa terus menjadi wadah yang semangat
menjaga, membimbing dan menjadi bagian advokasi bagi anak-anak syuhada ke depan. Dan harapannya dari jasa untuk kepada pemerintah khususnya. Ya, maka saya ingin sekali tiga program saya ini didampingi dan didukung oleh pihak pemerintah. Dan saya alhamdulillah hari ini seperti DPR Muda Irfan Syah sangat simpatik terhadap gerakan-gerakan kami. Hari ini Bang Memumadi, Pak Wali, dan Bang Tambi dan sebagainya itu sangat simpatik dalam gerakan-gerakan kami. Mungkin ini menjadi sebuah dasar gerakan program saya ini akan terlaksanakan jika memang kami lebih semangat lagi, lebih transparansi lagi, lebih ideal dalam menyampaikan program-program kami dalam hal pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Luar biasa, Ado Bustami. Tetap semangat. Siap. Terus menjadi motivator, inisiator, dan advokasi bagi teman-teman yang hari ini menjadi bagian daripada korban konflik. Kami seluruhnya sangat mendukung apa yang Ado lakukan saat ini. Terima kasih. Dan semoga pesan-pesan tadi pemerintah hari ini Kota Langsa maupun provinsi agar lebih memperhatikan kembali, menguatkan kembali lembaga ini agar anak-anak korban konflik bisa terakomodir dengan baik. Amin. Terima kasih waktunya Ado Bustami dalam kesempatan berbahagia ini. Terima kasih Ado atas waktunya. Kita akan berjumpa dalam kesempatan dengan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih juga kepada pihak yang telah memfasilitasi saya untuk menyuarakan persoalan-persoalan jasa. Semoga informasi ini bisa didengar oleh pihak-pihak pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan Aceh. Dan tentunya cerita tadi adalah sebagai bentuk bahwasanya pentingnya loh. Dan inilah keadaan kami. Kalau kalian lihat sejarah kami begini loh. Jadi bukan bercerita mengungkit ya, tapi sebagai pengingat kembali apa yang pernah dialami oleh anak-anak korban konflik kepada pemerintah agar pemerintah ke depan tidak macam-macam. Mek mayang-mayang bahasa mana? Mek mayang ngatranyo mek sabo. Kamu sabo dan mek mayang dan mek galak-galak draw dalam membangun Aceh. Dan kamunya bukan bagian daripada partai politik yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Iya, ini bukan dari bagian partai politik. Kami hadir dengan sendirinya dengan sendirinya. Dan siapakah dia, mau dia Jawa, mau dia orang Bali, mau dia orang Sunda, yang namanya orang tua yang pernah ikut terlibat simpatik dalam perjuangan Aceh ini, dia merupakan dan bagian daripada korban ini, dan dia merupakan anak-anak jasa, anak korban konflik yang harus dibantu, difasilitasi dalam program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.